Shalom adik-adik. Shalom. Welcome to RDMB Kids. Nah adik-adik di rumah apa kabarnya nih? Dahsyat. Luar biasa. Ayo adik-adik kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Oke? Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, jika kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan yang baru, dan kami sudah memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Esther. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu ya Bapa. Berkati juga setiap kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap hati kami, pendengaran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Tante Esther. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik di rumah. Walaupun kalian tetap stay di rumah, tapi Tante percaya kalian tetap semangat ya. Nah adik-adik, gak terasa sekarang udah tahun 2021. Nah adik-adik sebentar lagi akan naik kelas. Nah adik-adik juga akan bertambah kepandaiannya, pengetahuannya. Apa yang mungkin dulu kalian tidak bisa lakukan, sekarang bisa. Ya adik-adik yang kecil dulu Tante lihat belum bisa mamam sendiri ya, belum bisa nyuapin sendiri, ternyata sekarang bisa ya. Terus adik-adik bisa bantuin mamahnya sekarang ya di rumah untuk beres-beres. Jadi
tentu saja, senang sekali ya kalian mengalami sebuah pertumbuhan, perubahan, ya ada satu kemajuan. Nah, adik-adik, tapi mungkin beberapa dari antara kita berpikir, aduh gimana ya, masa sih di masa sekarang kan masa pandemi ini kalian terus stay at home, rasanya bosen nggak? Bosen juga ya, rasanya sulit banget keadaannya, ya sesuatu yang mungkin dirasakan, aduh mustahil lah, nggak bisa kita lakukan. Tapi adik-adik, waktu tante dengar pesan Tuhan ini, yaitu Tuhan mampu memberikan pertumbuhan, aduh tante semangat banget. Ya semangat bahwa hanya Tuhanlah yang mampu membawa kita perubahan, ya membuat suatu pertumbuhan. Nah sebelumnya kita baca firman dulu ya. Adik-adik, mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-35 ayat yang pertama sampai ke-4. Yuk kita siapkan ya kitabnya sama-sama ya. Kita baca ya dari ayat yang pertama. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang perantara bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat dan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan tegakkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Adik-adik, setelah kita membaca firman Tuhan tadi, ya, ini adalah suatu kisah di mana bangsa Israel waktu itu dalam keadaan terancam ya oleh bangsa-bangsa lain, terutama oleh bangsa Asyur. Karena waktu itu bangsa Asyur ingin mengambil satu kekuasaan. Nah, bangsa Israel saat itu dalam keadaan ketakutan ya. Tapi lagi-lagi nih bangsa Israel tidak mau mengandalkan Tuhan. Bangsa Israel ini mencari pertolongan lain, mencari pertolongan ke Mesir. Nah, itu saat itu mereka memang dalam keadaan sangat ketakutan, seperti padang yang gersang ya. Terus lutut mereka goyah, tangan mereka lemah, mereka ini dalam keadaan patah semangat. Tetapi di tengah ketakutan mereka, Tuhan mengirimkan seorang penolong, yaitu Nabi Yesaya yang membawa pengharapan, membawa kabar sukacita. Adik-adik, percayakan siapakah penolong kita itu? Itu Tuhan sendiri. Ya, Tuhan sendiri yang turun menyelamatkan mereka. Ya, Tuhan sendiri yang membawa kabar sukacita kepada mereka, sehingga mereka boleh mengalami yang namanya perlindungan, pemulihan, dan pertumbuhan. Jadi adik-adik harus ingat bahwa hanya melalui Tuhan sajalah adanya pertolongan, adanya pemulihan. Ya, kita tidak usah mengandalkan hal-hal yang lain. Jadi hal apa saja yang Tuhan bisa lakukan? Kesatu adalah Tuhan akan memberikan pertumbuhan. Kalau adik-adik dengar kata pertumbuhan, adik-adik seneng kan, sesuatu yang tadinya belum kelihatan ya, tahu-tahu muncul, ya tahu-tahu kelihatan. Itu adalah suatu pertumbuhan. Tuhan sanggup mengubah padang gurun yang gersang menjadi padang gurun yang berumput hijau, ya. Dan juga Tuhan sanggup merubah padang kering menjadi padang yang berbunga. Adik-adik, pernahkah ke kebun bunga? Wah, senang sekali ya di kebun bunga, indah sekali. Tadinya kalau kebayangkan, kalau di padang gurun yang gersang, air pun gak ada. Tapi begitu kita melihat satu kebun yang berumput hijau, padang yang berbunga, hati kita gimana? Aduh, hati kita pun kita gembira sekali ya. Nah, adik-adik, mungkin juga adik-adik pernah di pelajaran IPA pernah dengar yang namanya lahan krisis. Ya, lahan krisis ini sepertinya lahan yang nggak bisa lagi diolah. Dia sudah tidak produktif, dia sudah tidak ada humusnya, istilahnya udah nggak ada gizinya, nggak ada harapan untuk bisa tumbuh. Ya, tetapi lahan krisis itu pun ternyata bisa menumbuhkan sesuatu. Nah, seperti itulah Tuhan mampu memberikan pertumbuhan.
Yang kedua adalah memberikan kesembuhan, di mana mata orang yang buta akan dicelikan. Ya, terus juga yang bisu akan bersorak-sorai. Terus yang lumpuh mereka akan melompat seperti rusa. Nah, yang ketiga adalah di mana Tuhan bisa membukakan jalan yang baru. Nah, adik-adik, mari kita perhatikan ya firman Tuhan, pesan Tuhan ini. Apa saja sih yang harus kita lakukan ya supaya kita mengalami janji Tuhan untuk mengalami pertumbuhan, untuk mengalami pemulihan. Yang pertama adalah meneguhkan lutut yang goyah. Nah, adik-adik, kalau kita bicara lutut, kebayangkan kalau lutut kita cedera, coba ya, kita tidak kuat berdiri, kita nggak bisa berlari. Tante pernah cedera lututnya, sehingga tante nggak kuat ya, apalagi kalau begitu menginjak batu-batu, kan kaki kita harus kuat ya. Nah, tante nggak bisa, sepertinya mau terpelecok aja gitu. Waduh, lutut yang goyah ini juga sebetulnya secara rohani berbicara mengenai pijakan rohani kita. Ya, itu adalah sangat penting bagaimana kita mempunyai pijakan rohani yang kuat. Kebayangkan adik-adik di tengah situasi yang sangat sulit, ya, di tengah situasi yang sangat sukar ini banyak masalah-masalah, misalnya kesedihan yang berkepanjangan karena masalah yang nggak selesai-selesai. Mungkin ada juga beberapa yang mengalami konflik keluarga, mengalami kesulitan, gimana ya, saya harus harus kuliah juga, bagaimana sih papa mama bisa terus bertahan ya, atau mengalami berbagai hal. Tapi ingat-ingat sekali lagi ya adik-adik, bahwa hanya Tuhanlah ya yang mampu memberikan pertolongan, memberikan pemulihan. Nih, tante punya satu kesaksian loh ya. Tapi sebelumnya siapa coba yang mau cerita kesaksian ini? Tante panggilkan Kak Angel ya. Yuk Kak Angel. Nah, Kak Angel, luar biasa nih ya. Tante dengar ada satu cerita ya, atau kesaksian yang dimana Kak Angel mengalami suatu pemulihan ya, mengalami suatu pertolongan Tuhan. Kak Angel cerita ya buat adik-adik ya. Shalom adik-adik. Nah, di sini Kak Angel mau cerita. Nah, tadi Tante juga udah sampaikan mengenai pemulihan, keadaan yang sulit ya adik-adik. Tadinya padang gurun menjadi padang yang berumput hijau. Nah, maksudnya apa sih di sini? Kak Angel pernah mengalami situasi yang sulit. Nah, waktu itu kan Kak Angel harus membayar uang kuliah. Nah, mungkin adik-adik ada yang pernah mengalami juga ya, harus bayar uang sekolah, terus juga keadaannya sulit, sekarang lagi pandemi dan lain-lain. Terus di situ jujur Kak Angel ngerasa takut, merasa berat, kayaknya nggak mungkin deh. Tapi karena di sini Kak Angel punya pijakan yang kuat, yaitu Tuhan Yesus. Nah, Kak Angel berpegang sama Tuhan, Kak Angel berdoa, dan Tuhan sanggup memberikan pemulihan. Nah, dari situ Kak Angel juga mengalami pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa, sehingga Kak Angel juga bisa bagikan buat teman-teman, buat adik-adik semuanya. Wow, luar biasa adik-adik, kita tepuk tangannya buat Kak Angel, buat Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Kak Angel. Oke ya, jadi jangan ragu lagi bahwa kita harus meneguhkan lutut kita yang goyah supaya pijakan rohani kita kuat dan kita mengalami pertolongan Tuhan. Yang kedua yang harus kita lakukan ya adik-adik adalah meneguhkan hati agar menjadi kuat. Adik-adik, siapa yang pernah mengalami ketakutan? Oh, Tante juga pernah loh mengalami ketakutan. Ketakutan adalah sebuah hal yang wajar. Bagi setiap manusia ketakutan itu biasa. Tapi kalau ketakutan yang berlebihan dan terus-menerus, nah itu yang bahaya ya. Kadang-kadang membuat membuat hati kita menjadi tawar hati, udah lagi nggak percaya kepada Tuhan karena mengalami satu ketakutan yang terlalu berlebihan. Nah, Tante mau mengambil satu tokoh, contohnya Daud. Nah, Daud mempunyai keputusan yang luar biasa. Waktu Daud mengalami kesulitan yang sangat besar ketika keluarganya, anak istrinya ditawan oleh musuh. Daud kehilangan segalanya. Daud mengalami suatu ketakutan yang luar biasa.
Tetapi di situ Daud mengambil satu keputusan yang benar, yaitu Daud tetap menguatkan kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Dari situlah Daud bertanya, Daud mau mendengar arahan-arahan Tuhan, sehingga pemulihan terjadi, ada pertolongan Tuhan untuk Daud, dan Daud bisa merebut semua yang diambil oleh musuh-musuhnya. Jadi adik-adik, ingat ya tadi dua hal tadi, kalau kita mau mengalami janji Tuhan yang namanya pertumbuhan dan pemulihan itu. Yang pertama apa adik-adik? Meneguhkan lutut yang goyah. Yang kedua adalah meneguhkan hati agar menjadi kuat. Oke adik-adik, ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, di mana tadi firman-Nya? Semuanya menangkap dengan baik, amin. Dan kita percaya bahwa apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita melalui hamba-Nya Bu Esther, kita tangkap dengan baik dan kita bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Sekarang kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami ucap syukur buat firman-Mu yang boleh kami dengar bersama-sama Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan mengerjakan pertumbuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, berkati Bu Esther yang sudah menjadi berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati bersama-sama katakan, amin. Welcome to activity time. Adik-adik, setelah kita dengar firman tadi yang luar biasa, kita mau main game yang seru nih adik-adik. Jangan kemana-mana dulu ya. Shalom adik-adik. Nah, sekarang nih Kak Hana mau ajak adik-adik juga buat main games. Tapi Kak Hana nggak sendirian. Kak Hana bareng juga sama Shalom adik-adik, di sini ada Kak Audrey juga yang bakal temenin adik-adik buat main games. Gamesnya judulnya apa nih Kak Hana? Gamesnya judulnya adalah Yuk Bangun Rumah. Nah, kita langsung ke konsep gamenya itu kayak gimana sih Kak Audrey? Jadi adik-adik, di sini kita bakal dikasih pertanyaan-pertanyaan dan nanti kita tuh bakal jawab sampai ngebentuk suatu rumah. Nah, asik banget. kita langsung mulai aja ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama nih ya. Buat isi paling bawahnya nih. Membangun titik-titik supaya kuat dan tidak goyah. Ada clue-nya nih. Dasar dari sebuah bangunan. Jadi hal yang sangat penting nih. Apa tuh Kak Audrey? Nah, kalau misalnya mau bangun rumah itu yang pertama kali dibikin di bawahnya itu sebagai dasar adalah fondasi. Nah, kita cek nih bener nggak ya jawabannya fondasi. Wow, ternyata benar ya Didi. Jawabannya adalah fondasi. Jadi yang paling penting nih untuk dasarnya itu fondasi ya. Dan berikutnya soal nomor 2. Kuatkanlah tangan yang lemah dan lesu dan titik-titikkanlah lutut yang goyah. Ada clue-nya tuh Kak Audrey itu. Ya, nih sini udah ada clue-nya ya adik-adik. Yesaya 35 ayat 3. Di situ ada tertulis kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Yes, kita lihat berarti jawabannya adalah teguhkanlah ya. Bener banget. Adik-adik jangan lupa juga buat dilihat di Alkitabnya. Oke. Next nih soal nomor 3. Nah, ini mirip yang tadi nih, ada potongannya. Meneguhkan titik-titik yang goyah. Jadi kalau tadi masih ingat, nah ini isinya nih. Ya, ini tadi udah sempat dibahas juga nih adik-adik di firman. Meneguhkan apa? Apa kita jawab bareng-bareng aja nih? Boleh banget. 1, 2, 3. Lutut. Yes, benar. Meneguhkan lutut yang goyah. Nomor 4 nih. Kita bangun hati yang percaya penuh kepada siapa? Ada huruf depannya Wah, tuh. udah ada clue-nya juga nih. Huruf depannya Y. Ya, siapa lagi kalau bukan Kepada Yesus. Oke, kita masih punya 2 soal lagi nih sampai rumah kita jadi. Ada judul pesan Tuhan. Nah, apa nih judul pesan Tuhan yang barusan kita dengar tadi? Ini adik-adik pasti masih ingat. Mau jawab bareng-bareng lagi? Oke, boleh. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Percayalah Tuhan mampu memberikan pertumbuhan. Yes, benar banget. Jawabannya adalah pertumbuhan. Nah, ini yang terakhir nih. Sebelum kita sampai puncak, ada sinonim. Nah, sinonim tuh apa sih Kak Audrey? Nah, adik-adik, sinonim itu adalah persamaan kata. Jadi, kita cari kata yang artinya itu sama atau mirip sama kata sembuh nih. Apa coba kira-kira? Udah jelas dong ya, tidak lain dan tidak bukan. Sembuh, sinonimnya adalah Pulih. pulih. Nah, betul banget. Sudah jadi nih adik-adik.
rumah kita. Nah, jadi dari rumah ini nih, kita bisa belajar adik-adik pentingnya yang namanya fondasi. Karena kalau misalnya di atas-atasnya mau dibangun sesuatu, harus ada fondasi ini supaya nggak goyah. Nah, dan tadi kita udah juga belajar nih soal pentingnya meneguhkan lutut yang goyah dan juga pentingnya untuk meneguhkan hati kita supaya lebih kuat. Nah, adik-adik, buat kita supaya kita tuh bisa meneguhkan hati dan juga lutut kita itu perlu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah satu-satunya yang bisa memberikan pertumbuhan juga pemulihan untuk kita semuanya. Yes, bener banget. So, adik-adik, Kak Hana dan Kak Audrey mau ajak adik di rumah buat terus kita mau sama-sama nih bangun hati yang percaya penuh sama Tuhan Yesus. Dan siap melakukan perkara-perkara dahsyat yang udah Tuhan siapkan untuk kita semuanya. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.